Reporter melaporkan dari Pulau Nusa Kambangan, lokasi dengan tingkat pengamanan tertinggi di Indonesia yang kini kembali menjadi sorotan setelah nama aktor Amar Zoni mencuat ke permukaan. Setelah lebih dari sepekan dipindahkan ke lapas tersebut, kondisi Amar dikabarkan menurun drastis. Rekaman suara yang beredar memperlihatkan nada lirihnya, menggambarkan rasa sakit dan tekanan psikologis berat. Dalam rekaman itu, Amar mengaku tinggal di sel sempit dengan ruang gerak terbatas, hingga membuat kakinya kebas dan sulit bergerak. Ia menyebut selnya seperti kandang harimau, gelap dan pengap. Kondisi tersebut menimbulkan empati publik sekaligus kritik terhadap sistem perlakuan tahanan di Nusa Kambangan. Amar yang sebelumnya dikenal sebagai aktor sinetron populer, kini hidup di antara jeruji besi dan dinding dingin, jauh dari hingar-bingar dunia hiburan. Banyak pihak menilai penempatan Amar di lapas dengan label Pulau Kematian terlalu berlebihan untuk kasus yang sebenarnya dapat ditangani dengan pendekatan rehabilitasi. Dari Jakarta, keluarga besar Amar Zoni terus memantau kabar terbaru dengan penuh kecemasan. Sang kekasih, Dr. Camelia, tidak mampu menahan tangis ketika mendengar kabar bahwa Amar mengalami kesulitan berjalan karena ruang sel yang terlalu sempit. Dalam wawancara singkat, Camelia menggambarkan bagaimana tubuh Amar harus terus menekuk selama di dalam sel, hingga menimbulkan rasa kebas. Ia juga mengungkapkan rasa sedihnya mengetahui bahwa Amar hanya diberi waktu 1 jam setiap hari untuk menghirup udara luar. Sementara itu, ibu angkat Amar turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Raffi Ahmad yang telah meluangkan waktunya untuk mengunjungi Amar di Nusa Kambangan. Keluarga berharap agar publik tidak hanya melihat sisi hukuman, tetapi juga sisi kemanusiaan dari seorang Amar yang kini tengah berjuang melawan ketergantungan dan tekanan batin. Dukungan moral pun terus berdatangan dari masyarakat yang menilai kasus ini seharusnya disikapi dengan pendekatan pemulihan, bukan pemenjaraan ekstrim. Kunjungan ke Pulau Nusa Kambangan bukanlah hal mudah. Lokasi yang terpencil di tengah hutan dan dikelilingi laut membuat siapapun yang hendak datang harus menempuh perjalanan panjang. Untuk sampai ke lapas tempat Amar Zoni ditahan, rombongan harus menempuh penerbangan sekitar 1 jam, dilanjutkan perjalanan darat 2 jam, menyeberangi laut dengan kapal selama 30 menit, lalu kembali melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi utama. Medan yang sulit dan penjagaan yang ketat membuat pulau ini dijuluki Pulau Kematian. Bagi sebagian orang, nama itu bukan sekedar simbol, tetapi gambaran nyata kerasnya kehidupan di balik tembok besi. Setiap langkah menuju sana seolah membawa rasa tegang dan haru, terutama bagi mereka yang datang dengan niat menjenguk seorang sahabat atau keluarga. Dalam konteks Amar Zoni, perjalanan panjang itu juga menjadi metafora atas perjuangannya menghadapi ujian hidup dan beratnya konsekuensi hukum yang tengah dijalani. Nama Raffi Ahmad dan Najwa Shihab ikut disebut dalam daftar tamu yang datang ke Nusa Kambangan. Keduanya dengan latar berbeda, sama-sama memiliki kepedulian terhadap kondisi Amar. Raffi yang dikenal sebagai sahabat dekat Amar, dikabarkan tak kuasa menahan haru saat melihat keadaan fisik rekannya itu. Sementara Najwa Shihab datang bukan hanya sebagai jurnalis, tetapi juga sebagai pengamat sosial yang peduli terhadap isu kemanusiaan di balik sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam kunjungan itu, Najwa memberikan pesan kuat kepada Amar agar tidak takut selama berada di pihak yang benar. Asal kita tahu hak dan kewajiban kita, jangan pernah takut pada siapapun, katanya dalam nada tegas. Kehadiran dua tokoh publik ini membuat perhatian masyarakat terhadap kasus Amar meningkat tajam. Banyak yang menilai kunjungan tersebut bukan sekedar bentuk empati, tetapi juga sinyal bahwa kasus Amar Zoni telah menyentuh nurani publik dan menuntut keadilan lebih manusiawi. Gelombang dukungan terhadap Amar Zoni tidak berhenti pada lingkaran sahabat. Sejumlah pengacara dan tokoh publik turut menyuarakan keprihatinan mereka. Firdaus Oiwobo, seorang pengacara kondang, menegaskan bahwa pemindahan Amar ke Nusa Kambangan adalah langkah yang tidak proporsional. Ia menilai kasus Amar seharusnya difokuskan pada rehabilitasi, bukan penahanan ekstrim yang bisa memperburuk kondisi mentalnya. Firdaus juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam sistem pemasyarakatan, di mana peredaran barang terlarang justru marak di dalam lapas. Menurutnya, tanggung jawab utama atas kondisi tersebut bukan di tangan para narapidana, tetapi di bawah kendali langsung Dirjen Lapas. Ia mengingatkan bahwa lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan bukan penghukuman kejam. Pandangan ini sejalan dengan sejumlah organisasi sosial dan hukum yang menilai ada kejanggalan dalam proses hukum Amar. Banyak yang menduga bahwa pemindahan tersebut lebih bernuansa politis daripada murni penegakan hukum. Kasus Amar Zoni membuka kembali perdebatan lama tentang keadilan hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa sistem hukum kerap tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Perlakuan berbeda terhadap tahanan dengan kasus serupa di masa lalu menjadi bahan perbandingan yang sulit diabaikan.
Sejumlah lembaga hukum mengingatkan bahwa tindakan represif seperti pemindahan ke lapas berkeamanan maksimum tidak akan menyelesaikan akar masalah, terutama bagi pelaku yang disebut masih dalam tahap pemulihan dari kecanduan. Di sisi lain, publik juga menyoroti fasilitas berbeda yang kerap diterima oleh narapidana kelas atas, terutama koruptor yang bisa menikmati sel mewah. Ketimpangan inilah yang menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa seorang aktor seperti Amar harus mendekam di sel sempit, sementara pelaku kejahatan besar justru hidup nyaman di balik jeruji? Pertanyaan tersebut menjadi pukulan moral bagi sistem keadilan dan memicu tuntutan agar reformasi pemasyarakatan segera dilakukan. Di tengah meningkatnya tekanan publik, Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan pentingnya integritas aparat penegak hukum sebagai benteng terakhir keadilan. Ia meminta agar polisi, jaksa, dan hakim bekerja dengan hati nurani, tidak memihak, dan tidak menjadikan hukum sebagai alat tekanan. Anda adalah benteng terakhir keadilan, ucap Presiden dalam forum resmi. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap sorotan publik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kementerian terkait akan meninjau ulang mekanisme pemindahan tahanan, terutama mereka yang masih dalam proses hukum. Meskipun tidak menyebut nama Amar secara langsung, banyak yang meyakini bahwa pesan tersebut berkaitan erat dengan situasi yang kini menjadi perbincangan nasional. Langkah ini diharapkan dapat membuka pintu dialog baru tentang pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Bagi keluarga dan para pendukungnya, perjuangan Amar Zoni belum berakhir. Mereka berharap agar sidang berikutnya dapat membuka jalan bagi keadilan yang sesungguhnya. Pengacara Amar, John Matias, menyatakan optimis dapat meruntuhkan dakwaan jaksa melalui bukti-bukti kejanggalan yang telah dikumpulkan. Salah satu sorotan utama adalah sosok misterius bernama Andre yang disebut-sebut sebagai pemasok utama, namun hingga kini belum ditangkap meski berstatus DPO sejak 2023. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang konsistensi penegakan hukum di Indonesia. John menegaskan bahwa tim kuasa hukum siap mengajukan eksepsi dan menuntut sidang dibuka untuk umum agar masyarakat dapat menyaksikan langsung jalannya proses peradilan. Harapan mereka sederhana. Keadilan tidak boleh diputarbalikkan oleh persepsi publik atau tekanan eksternal. Selain keluarga dan pengacara, dukungan moral datang dari rekan sesama artis. Salah satunya adalah Djoki Pardisif, yang pernah mengalami masa sulit hampir serupa dengan Amar. Ia menuturkan bahwa pengalaman pahit di balik jeruji justru menjadi titik balik untuk memperbaiki diri. Dalam pesannya, Djoki meminta Amar agar tetap kuat, karena setiap ujian besar selalu disertai jalan keluar. Semangat untuk Bang Amar, semoga cepat sembuh dan bisa kembali berkarya, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Pesan seperti ini menjadi pengingat bahwa di balik sorotan dan kontroversi, Amar tetap manusia yang punya kesempatan kedua. Banyak artis muda juga menyuarakan dukungan lewat media sosial dengan tagar keadilan untuk Amar Zoni yang kini menjadi tren di berbagai platform. Publik berharap kisah ini kelak menjadi pelajaran tentang pentingnya empati dan perubahan bagi siapapun yang pernah tersesat. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah selanjutnya dalam kasus Amar Zoni. Di balik dinding tebal Nusa Kambangan, seorang pria muda yang dahulu disanjung publik, kini berjuang antara rasa bersalah, harapan, dan keinginan untuk bangkit. Kasus ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya menegakkan hukum dengan hati, bukan hanya dengan aturan. Amar mungkin bersalah, tetapi perlakuan yang tidak manusiawi bukanlah jawaban. Sejumlah pengamat sosial menilai bahwa momentum ini bisa menjadi titik awal reformasi pemasyarakatan di Indonesia. Di saat publik menanti kabar terbaru dari pengadilan, doa terus mengalir untuk Amar agar diberikan kekuatan dan kesempatan memperbaiki diri. Di tengah gelombang kritik dan simpati, satu pesan Najwa Shihab tetap terngiang, jangan pernah takut pada siapapun, asal kita benar. Sebuah pesan yang kini menjadi simbol perjuangan Amar Zoni dalam menghadapi badai panjang menuju kebebasan dan keadilan yang sesungguhnya.